Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarna Wangwulan Ardiansyah bersama dua teman saya yaitu Giza Nurningsagi dan Zakia Sayayu Fitri Permatahati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 23 mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ingin menjelaskan kasus tentang sengketa maritim antara Kenya dan Somalia. Kenya dan Somalia. Sengketa maritim antara Kenya dan Somalia adalah perselisihan mengenai perbatasan laut yang terletak di Samudra Hindia yang dimulai sejak awal tahun 2000-an dan semakin memanas seiring berjalannya waktu. Sengketa ini berfokus pada klaim atas wilayah laut seluas sekitar 100.000 km persegi yang kaya akan sumber daya alam seperti ikan serta potensi minyak dan gas. Somalia menginginkan perpanjangan perbatasan maritimnya di sepanjang garis tenggara, sejajar dengan perbatasan daratnya dengan Kenya. Sementara itu, Kenya berpendapat bahwa perbatasan laut harus mengikuti garis lurus ke arah timur, yang akan memberi mereka kontrol lebih besar atas wilayah tersebut. Lalu dilanjutkan pada masalah eksplorasi sumber daya alam. Perselisihan ini semakin memanas ketika Kenya memberikan izin eksplorasi sumber daya di wilayah yang disengketakan kepada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Total dan Eni. Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi tersebut tanpa persetujuan dari mereka yang memperburuk ketegangan antara kedua negara. Berikutnya adalah proses hukum internasional yang terjadi antara Somalia dan Kenya. Somalia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ pada 2014, meminta pengadilan untuk menetapkan batas perairan yang benar antara kedua negara. Kenya menolak kehadirannya dalam beberapa sidang dengan alasan situasi darurat seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun ICJ menanggapi penolakan tersebut dan melanjutkan proses hukum. Selanjutnya yaitu keputusan ICJ atau Mahkamah Internasional. Pada 2021, ICJ mengeluarkan keputusan awal yang mendukung klaim Somalia. Meskipun Kenya tidak hadir dalam sidang tersebut, ICJ menetapkan bahwa perbatasan maritim antara kedua negara harus diubah dan membatasi klaim Kenya atas wilayah laut tersebut. Kenya menanggapi keputusan tersebut dengan menolak hasil putusan dan memprotes keputusan tersebut secara diplomatik. Kemudian tanggapan Kenya dan Somalia. Kenya yang menentang keputusan ICJ berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik dan negosiasi langsung dengan Somalia. Namun Somalia menegaskan bahwa mereka akan mematuhi keputusan ICJ. Ketegangan diplomatik meningkat ketika Somalia memutuskan hubungan dengan Kenya pada Desember 2020 dengan alasan campur tangan Kenya dalam urusan politik dalam negeri Somalia. Selanjutnya yaitu hukum yang dilanggar oleh Kenya. Yang pertama, prinsip hukum laut internasional. Hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, menetapkan aturan mengenai batasan wilayah laut, terutama mengenai klaim atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan perairan teritorial. Somalia mengeklaim bahwa Kenya melanggar hak-haknya atas zona maritim yang kaya akan sumber daya alam dengan memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan multinasional tanpa konsultasi atau persetujuan Somalia. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Somalia atas wilayah laut yang dipersengketakan. Yang kedua yaitu tidak menghormati proses hukum internasional. Ketika sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ, Kenya tidak menghadiri beberapa sidang, bahkan mengajukan permohonan untuk menunda sidang dengan alasan situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Penolakan untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang sah ini menunjukkan sikap yang tidak menghormati kewajiban internasional negara di bawah hukum internasional. Yang terakhir yaitu tindakan sepihak dalam eksplorasi sumber daya alam. Kenya juga dituduh mengambil tindakan sepihak dengan memberikan izin eksplorasi sumber daya di wilayah yang sengketa, yang mencakup potensi minyak dan gas. Somalia menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak-hak mereka atas perairan tersebut. ICJ akhirnya mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Somalia, mengharuskan Kenya untuk menyesuaikan klaim maritimnya meskipun Kenya menolak untuk mengakui hasil tersebut. Sebagai anggota PBB, Kenya diharapkan mematuhi keputusan pengadilan internasional dan kegagalannya untuk melakukannya tanpa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Selanjutnya, pidana yang dijatuhkan untuk Kenya. Hingga saat ini, Kenya belum dijatuhi pidana atau hukuman langsung terkait sengketa maritim dengan Somalia, meskipun Mahkamah Internasional ICJ mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Somalia mengenai perbatasan laut. Keputusan tersebut lebih bersifat perintah daripada hukuman pidana. Artinya, ICJ hanya memberikan arahan terkait batas wilayah yang sah tanpa memberikan sanksi pidana langsung terhadap Kenya. Namun, dalam konteks hukum internasional, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan ICJ, negara tersebut dapat menghadapi konsekuensi politik dan diplomatik, bukan pidana. Ini termasuk kemungkinan isolasi diplomatik, sanksi ekonomi, atau tekanan internasional untuk mematuhi keputusan pengadilan. Meskipun demikian, ICJ tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung menegakkan sanksi maaf, pidana terhadap negara yang melanggar hukum internasional dan enforcementnya bergantung pada tindakan negara-negara anggota PBB dan lembaga internasional lainnya. Kenya sendiri menolak untuk mengakui keputusan ICJ dan menanggapi sengketa ini dengan upaya diplomatik untuk menyelesaikannya melalui negosiasi bilateral. Namun, tidak ada ancaman hukuman pidana seperti yang terjadi dalam kasus individu yang melanggar hukum internasional. Sebagai anggota PBB, Kenya lebih mungkin menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi untuk mematuhi hasil keputusan pengadilan internasional. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari sengketa maritim antara Kenya dan Somalia menunjukkan tantangan besar dalam penegak hukum internasional, terutama terkait dengan klaim perbatasan laut dan sumber daya alam. Meskipun Mahkamah Internasional ICJ telah mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Somalia, yang menyatakan bahwa perbatasan maritim antara kedua negara harus disesuaikan. Kenya menanggapi dengan menolak keputusan tersebut dan berusaha mencari penyelesaian melalui jalur diplomatik. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.